Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Viral, Ustadz di Cirebon mengeluarkan maklumat untuk Kang Deddy Mulyadi. Maklumat artinya mengeluarkan pengumuman ataupun surat edaran ancaman untuk Kang Deddy Mulyadi. Yang mana di sini maklumat tersebut tentang seperti biasa dana hibah dihapus. Para ustadz ini tidak terima bahwa dana hibah dihapus, harus dikembalikan seperti dulu, terutama untuk pondok pesantren Wah, ini masalah dana hibah ini gak beres-beres teman-teman. Ustadz pun sampai ngebahas dana hibah loh. Bukannya fokus mengajar. Pertama, maklumat tersebut meminta segera dana hibah dibuka lagi. Kedua, sekolah tidak boleh 5 hari. Ketiga, jumlah siswa per kelas tidak boleh sampai 50. Keempat, jangan bedakan sekolah negeri dan swasta. Kelima, ijazah harus tetap ditebus. Kalau kita lihat dari maklumat tersebut mengarah kepada keuangan seperti itu teman-teman bersifat material. Kenapa selalu diributkan Apakah kalian mengajar ataupun memberikan ilmu untuk mendapatkan bayaran Nih, nanti saya akan tampilkan juga video Kang Deddy Mulyadi yang mana udah melakukan yang terbaik untuk warga Cirebon. Harusnya kalian itu para ustadz yang di sini mikir coba kita dengarkan pidato dari Kang Deddy. Barat mengajarkan apa? Barat mengajarkan belium kontra omnumus, bahwa manusia satu sama lain itu saling menaklukkan, bahwa hubungan manusia dengan alam itu saling menaklukkan. Alam ditaklukkan, dieksploitasi, alam ditaklukkan, dieksploitasi, maka lahirlah revolusi industri. Dari revolusi lahirlah industrialisasi, dari industrialisasi lahirlah kolonialisme. Dari kolonialisme lahirlah kemerdekaan. Dari kemerdekaan lahir lagi revolusi industri kedua. Lahir ke revolusi kedua kapitalisasi yang berbungkus kesejahteraan. Dengan model pendekatan orang kaya boleh terus kaya, tapi syaratnya dia harus bayar pajak yang tinggi. Negara memungut pajaknya. Pajaknya dikontrol oleh demokrasi dengan trias politika. Trias politika membagi kekuasaan antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Tujuannya adalah kemakmuran. Maka pajak itu harus melahirkan sistem negara yang menjamin orang miskin punya rumah, orang miskin punya sekolah, orang miskin punya harapan masa depan, ada jaminan kesehatannya, orang miskin punya jaminan hari tua. Meski dia nganggur, negara tetap menggajinya. Gaji ini diperoleh dari siapa? Dari kaum kapitalis yang membayar pajak dengan mahal pada negara. Negara mendistribusikan untuk melindungi mereka dari cengkraman kapitalisme itu. Apakah kapitalisme melahirkan kemakmuran? Melahirkan. Melahirkan keadilan? Melahirkan. Lahir negara-negara besar dan raksasa yang hari ini sedang berhadapan dengan apa? Komunisme yang kapitalisme, yaitu Tiongkok. Nah, kemudian di wilayah timur dia berkata pada apa? Kita dengan alam tidak bermusuhan. Kita dengan alam adalah saudara. Kita tidak mungkin bermusuhan dengan tanah karena kita dari tanah. Kita tidak mungkin bermusuhan dengan air karena kita dari air. Kita tidak mungkin bermusuhan dengan udara, menaklukkan udara karena kita dari udara. Kita tidak mungkin menaklukkan matahari karena kita bagian dari matahari itu sendiri. Maka dia adalah persenyawaan. Seluruh persenyawaan itu masuklah nilai yang namanya ruh. Ruh itu mengajarkan rububiyah. Rububiyah itu mengajarkan penghambaan. Maka manusia yang bersenyawa dengan tanah, air, udara, dan mataharinya, dialah manusia yang menghamba pada Tuhannya. Melalui apa? Melalui penghormatan pada tanah, air, dan udara. Nah, kenapa? Karena Tuhan disembah oleh kita. Melalui apa?
melalui kita yang dihadirkan di muka bumi, tak akan pernah bertemu dengan Tuhan manakala kau tak memahami matahari. Kau tidak akan pernah bertemu dengan Tuhan manakala kau tidak memahami air. Kau tidak akan bertemu dengan Tuhan manakala kau tidak bisa memahami udara. Kau tidak akan pernah bertemu dengan Tuhan manakala kau tidak bisa memahami tanah. Kenapa? Karena seluruh rangkaian peristiwa material itu, kata kaidah Islam, dia dalam setiap hari bertasbih pada Allah. Dia berkata la ilaha illallah, maka air la ilaha illallah, maka matahari la ilaha illallah, maka bulan la ilaha illallah, maka udara la ilaha illallah. Semuanya la ilaha illallah dalam tasbihnya, dalam bahasanya. Nah, seluruh kerangka itu dalam kaidah Sunda, mau timur, mau barat, mau kulon, mau wetan, mau tengah, itu sama Siliwangi. Ajarannya apa? Ajarannya sarendeg, saigel, sabobot, sapihanean, kacai jadi saleuwi, kadarat jadi salongga, tara pagirang kirang tampian. Karena itu sarendeg, saigel, maka dia ada kalimat tiga, ada kalimat satu yang direndegkeun, dua yang diigalkeun, yang ketiga anu ngarendegkeun jeung ngigalkeun. Kemanunggalan itulah yang disebut dengan insan kamil. Maka kaum insan kamil, kaum rawayan jati, kaum manusia Indonesia, dia tidak pernah sama sekali mengakui apa yang dia lakukan. Kalimatnya apa? Hirup syukur sasamperan, awak ukur sasampayan, sariring-riring dumadi sarengkak sapen pola sadaya kersaning Gusti. Kata Kiai Pak Wakil Ketua DPRD Jawa Barat itu, Pak Iwan, mengatakan itulah yang disebut dengan la haula wala quwata illa billah. Kalau kerangka pembangunan seperti ini, apa sih yang dicita-citakan oleh saya selalu berurai air mata. Kenapa? Yang dicita-citakan adalah mengembalikan kembali tatar Sunda pada ajaran Siliwangi, bukan ajaran kemusyrikan. Mengembalikan kembali tatar Sunda pada ajaran titah penciptaannya, bahwa dia adalah segenggam tanah yang tercipta saat Allah sedang tersenyum. Maka mengembalikan kembali pada ekosistem dalam pembangunan modern, mengembalikan tanah Sunda pada go green. Yang ada cuman beda, yang satu berdasarkan keyakinan, yang satu berdasarkan proyek. Go green itu proyek. Nah, karena ini yang dibangun, maka Pak Ketua DPRD, apa yang kita letakkan? Ada hal yang harus terorkestrasi, ada hal yang harus dia melakukan sendiri. Kenapa? Kalau saya bongkar bangunan di pinggir sungai, kebayang kalau saya diskusi dulu sama DPRD, tidak akan pernah terbongkar. Karena DPRD ada konstituennya di situ, ada partai A, partai B, partai C, diskusinya tidak akan berhari-hari. Nanti aspirasi berkembang, bangunan tidak dibongkar, ribut tidak berhenti. Maka itu saya pilih, saya bongkar sendiri. Kenapa? Agar Bapak tidak cacat, agar Bapak tidak pusing menghadapi konstituen. Ketika konstituen bertanya ke Bapak, kenapa tempat warung saya dibongkar? Kenapa rumah yang berpuluh-puluh tahun dibongkar? Bapak coba mengatakan, Bupati nanti bisa, Gubernur nanti bisa dicarik jeung benang diurus saya gitu di Bapak bersih. Bapak bersih. Tetapi ada hal yang harus terorkestrasi. Apa itu? Anggaran Pak terorkestrasi. Ada perencanaannya, ada PPK-nya, ada KPA-nya, ada auditnya. Kemudian ada anggaran yang tidak terkonsentrasi. Apa? Kemarin Pak, apa itu? Pergeseran anggaran. Kenapa? Karena saya diberi otoritas oleh Pak Mendagri, Pak. Pak Didi lakukan percepatan, bikin rencana yang cepat. Kenapa? Karena Pak Didi harus menyongsong perubahan dengan cepat. Ada. Tetapi nanti ada lagi yang dibicarakan secara bersama. Ada Pak, nanti perubahan anggaran Pak, nanti APBD tahun 2006 Pak, itu akan saya lakukan lagi Pak. Kenapa? Karena kalau saya bergerak, saya tidak pernah berpikir anggaran Pak. Yang penting harus berjalan, yang penting harus terlaksana. Duit mah nuturkeun, rezeki mah nuturkeun. Karena saya punya keyakinan, memimpin tidak harus selalu ada duit. Kenapa? Para raja dulu tidak menyusun APBD. POC itu membangun gedung negara di Cirebon ini tidak ada itu persetujuan DPR-nya. Bagus Pak. Yang ada persetujuan DPR-nya kita sudah beberapa kali SDG runtuh Pak. Kenapa itu terjadi? Karena kita kolaborasi hanya dimaknai
oleh berkumpul bersama untuk memutuskan, bukan rasa dan cinta. Kolaborasi itu tidak harus mesti dimaknai bahwa kita rapat. Kolaborasi harus tidak dimaknai bahwa kita ini berkumpul membahas pleno 1, pleno 2, pleno 3. Kolaborasi adalah ketika ada tindakan darurat untuk kemanusiaan, untuk keadilan, untuk rakyat, maka semua berkolaborasi dengan apa? Minimal mendoakan, atau minimal diam, atau kalau mau ngomong silahkan ngomong sepuas hati Anda. Kenapa? Itu perlu pemerintah perlu otot kritik. Saya selama ini dikritik tidak pernah habis. Dan yang paling menarik adalah di Cirebon ada orang yang marah sama saya. Jalan di Cirebon goreng, gubernurna lain bapak aing tapi bapak terek. Saya katakan jadi gubernur baru 2 bulan. Terus ketika dicek jalannya jalan kabupaten, kunang jalan kabupaten nggak ke aing nggak disia, kunang tengah mau kabupaten, nah kan menjadi aneh. Kenapa? Otokritik boleh, tapi harus logis. Perbanyaklah kritik pada saya. Pada apa? Gubernur banyak menghamur-hamurkan uang, gubernur banyak jalan-jalan ke luar negeri, gubernur lebih banyak menghabiskan kegiatan di Jakarta, di mana-mana. Gubernur tidak ngurus yang sakit, gubernur tidak ngurus sungai yang kotor, gubernur tidak ngurus tawuran, gubernur tidak ngurus anak mabok, gubernur tidak ngurus anak yang setiap hari minum minuman keras, gubernur tidak ngurus anak yang tidurnya rata-rata jam 4 karena setiap malam nonton game online Mobile Legend. Kritik pada saya, gubernur gawe duitnya dihamur-hamurkan, anggarannya habis untuk bajunya sendiri, perjalanan dinasnya sendiri, nginep di hotel, dari hotel ke hotel. Kritik saya, bukan dibalik. Ketika gubernurnya jalan-jalan ke luar negeri terus duitnya dihabisin tidak jelas, itu pernah dikritik. Ayo digawe dikritik. Kenapa saya keras menghadapi? Karena tidak objektif, Pak. Anggaran saya sudah diturunkan, apapun saya iritkan. Mobil saya cukup 3, bensin kadang bayar sendiri. Kenapa? Saya ingin berbuat yang terbaik pada rakyat Jawa Barat, bukan sekedar politik. Ini cita-cita saya sejak lahir. Sebagai siwi-siwi bagi seket-seler Pajajaran, aing hayang ningali Sunda nanjir di lembur masyarakat. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ya teman-teman, itu dia tadi ya yang pertama ada maklumat dari Ustadz di Cirebon ya, yang mana mendemo Kang Deddy Mulyadi, mengeluarkan maklumat pengumuman ya dengan berisi ketidaksetujuannya ya para ustadz tersebut dengan kebijakan Kang Deddy Mulyadi, terutama tentang dana hibah ya. Keberatan kalau dana hibah dihapus, keberatan kalau sekolah 5 hari kerja, keberatan kalau ijazah nggak ditebus ya. Itu maklumatnya tuh tentang bersifat material ya, bukan bersifat untuk kepentingan warga, teman-teman. Nah di sini nih poin pentingnya ini, kenapa yang dibahas masalah material terus? Ya kan kamu ustadz nih, kalian tuh ustadz. Apakah kalian niatnya hanya untuk mencari materi, mengajar untuk mencari materi? Ya, sampai segitunya. Ya harusnya kalian mau mengeluarkan maklumat untuk kepentingan warga ya, karena ini sudah benar ya, karena ini sudah benar. Satu kelas 50 orang karena bisa menampung lebih banyak lagi orang untuk bersekolah. Ijazah ya udah nggak usah ditebus, bagus ya, biar rakyat bisa merasakan ya kebaikan dari Kang Deddy ya. Itu udah benar, itu membantu warga yang kurang mampu ya. Tebus ijazah mahal berapa puluh juta itu. Kang Deddy meringankan, tapi yang kepanasan
Ya para ini yang para demo seperti ini nih, malu sumpah Ustadz, tapi ya Allah selalu materi yang dibahas. Oke teman-teman ya, semoga ya segera sadar semuanya ya. Terima kasih, sampai jumpa di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.